Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Tuhan beserta kami hari ini. Tuhan pegang tangan kami. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, Yesus Tuhan yang memegang hidupku. Tuhan beri kemenangan. Haleluya. 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 Terpuji namamu. Haleluya.
terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Anda berada. Senang sekali kalau di kesempatan pagi hari ini kita boleh bersama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kita. Biar sepanjang hari ini kita tetap menjalankan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Pagi hari ini kita akan sama-sama membuka di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 14. Matius pasal 25 ayat 14. Firman Tuhan mengatakan, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita membaca renungan pagi hari ini, ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Ada banyak hal yang bisa membawa kita untuk kita boleh memahami apa rancangan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, mari kita akan sekali lagi memperhatikan ayat ini, dikatakan sebab hal kerajaan surga. Saudara, kerajaan surga tidak berbicara tentang tempat. Kerajaan surga tidak berbicara tentang letak geografis. Tetapi ada beberapa hal atau ada beberapa tokoh yang mengatakan bahwa kerajaan surga itu diartikan sebagai pemerintahan Kristus yang ditegakkan dalam hati manusia. Sekali lagi, kerajaan surga berbicara tentang pemerintahan Kristus yang ditegakkan dalam hati manusia. Dengan kata lain, kerajaan surga berbicara bahwa Tuhan mau membentuk karakter Allah, karakter sebagai anak-anak Tuhan di dalam hati setiap kita yang percaya kepada Dia. Tuhan mau setiap kita memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Hati sebagai warga kerajaan surga. Hati sebagai anak-anak Tuhan yang tinggal di dalam kerajaan surga. Saudara, hati
yang memiliki sifat dan karakter kerajaan surga apa yang Tuhan Allah mau. Hari ini itu yang akan kita pelajari. Sekali lagi, hati dan karakter sifat apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dan kita kerjakan, itu yang akan kita pelajari hari ini. Dikatakan bahwa sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri. Dikatakan bahwa ia yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Saudara, perlu digarisbawahi kata hamba. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa hal kerajaan surga itu seumpama seseorang yang akan bepergian ke luar negeri, dia memanggil hamba-hambanya. Saudara, apa sih yang dimaksud dengan hamba? Tadi saya katakan bahwa kerajaan surga itu berbicara tentang hati kita, karakter kita, memiliki karakter sebagai warga kerajaan surga. Saudara, dikatakan hamba tidak berbicara tentang jabatan kita, tetapi tentang status kita sebagai warga kerajaan surga. Sekali lagi, hamba di dalam ayat ini tidak berbicara tentang jabatan kita. Saudara, Tuhan itu gak pernah tertarik tentang jabatan kita. Tuhan itu gak pernah tertarik tentang kondisi kita. Tetapi Tuhan tertarik dengan hati kita. Hari ini dikatakan bahwa miliki hati sebagai hamba yang merupakan warga kerajaan surga. Dikatakan bahwa Tuhan atau Tuhan ini memanggil hamba-hambanya. Siapakah hambanya itu? Saudara dan saya. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Sekali lagi, hamba di sini tidak berbicara tentang jabatan di gereja atau kedudukan kita di tengah-tengah masyarakat atau kedudukan kita di tengah-tengah keluarga. Tapi Tuhan mau katakan bahwa setiap kita yang percaya pagi hari ini, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Kita adalah semua hamba-hamba Tuhan. Artinya apa, saudara? Warga kerajaan surga memiliki hati seorang hamba. Memiliki hati sebagai hamba. Saya nggak akan mengulas tentang apa itu hamba, saudara. Tapi hari ini yang saya mau bicarakan adalah poin berikutnya. Dikatakan bahwa yang memanggil hamba-hambanya dan apa, saudara, mempercayakan hartanya kepada mereka. Sekali lagi, yang memanggil hamba-hambanya, hamba adalah kita semua, dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Saudara, karakter apa yang Tuhan inginkan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pengikut Kristus? Tuhan mau, saudara, kita menjadi anak-anak Tuhan yang bisa dipercaya. Kerajaan surga berbicara tentang karakter kita sebagai hamba, sebagai anak Tuhan yang bisa dipercaya. Dikatakan bahwa ia mempercayakan, artinya apa? Tuannya itu percaya kepada hamba-hambanya. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sudahkah kita menjadi hamba yang bisa dipercaya? Dimanapun Tuhan tempatkan Bapak Ibu Saudara semua, dimanapun Tuhan menempatkan saudara, saudara harus menjadi orang yang bisa dipercaya. Saudara, kepercayaan, menjadi orang kepercayaan ini adalah satu keuntungan bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Kalau orang dunia aja, saudara, percaya kepada kita, misalnya ya presiden percaya, kita ini orang kepercayaannya presiden. Betapa enaknya hidup kita. Hari ini, saudara, saya mau sampaikan bahwa engkau adalah orang kepercayaan Tuhan. Maka gak perlu engkau merasa khawatir. Gak perlu kita merasa gelisah. Gak perlu kita merasa takut. Sebab apa, saudara? Kita ini dipercaya Tuhan. Hidup kita ini ada di tangan Tuhan.
Masa depan kita ada di tangannya Tuhan. Tuhan yang atur dan kita tahu bersama bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi setiap kita. Rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi setiap umatnya. Rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi setiap hamba-hambanya. Tapi kuncinya satu saudara, sudahkah kita menjadi hamba yang bisa dipercaya? Sudahkah kita menjadi hamba yang benar-benar bisa dipercaya oleh Tuhan kita? Hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, camkan bahwa Tuhan sedang mencari hamba yang bisa dipercaya. Tuhan mencari hamba yang bisa dipercaya. Firman Allah katakan saudara, bahwa kalau kita bisa dipercaya hal kecil, maka Tuhan akan memberikan kepercayaan yang lebih besar dalam hidup kita. Mari awali kepercayaan yang telah Tuhan Allah berikan dalam hidup kita masing-masing. Sekali lagi saya mau katakan, dimanapun keberadaan Anda semuanya, apapun posisi Bapak Ibu Saudara semua hari ini, engkau adalah hamba Tuhan. Engkau adalah anak-anak Tuhan. Dan Tuhan percaya akan hidupmu. Tuhan percaya kepada engkau. Cuman satu yang Tuhan Allah mau, tetap pegang kepercayaan itu dan kerjakan kepercayaan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat ini berbicara bahwa kita mau belajar menjadi hamba yang bisa dipercaya. Coba kalau kita melihat di dalam Matius pasal 25, kita membuka di dalam Matius pasal 25 kelanjutan dari ayat ini saudara. Kelanjutan dari ayat ini Matius pasal 25 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Yang seorang diberikannya 5 talenta. Yang seorang lagi 2. Dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut apa saudara? Kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Saudara, Tuhan memberi kepercayaan kepada kita tergantung kesanggupan kita. Tadi sudah saya katakan, ketika Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita, yang harus kita lakukan adalah apa? Kita tetap setia. Setia dalam perkara kecil. Engkau bisa dipercaya akan perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan kepercayaan lebih besar lagi dalam hidupmu. Hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara. Tapi yang saya tahu, Tuhan mau saudara menjadi orang yang dipercaya. Sehingga kehidupan saudara semakin hari semakin meningkat di dalam Tuhan. Kehidupan Bapak Ibu Saudara semua semakin hari semakin naik di hadapan Tuhan. Kita enggak semakin turun, kerohanian kita enggak semakin turun. Tetapi kita semakin meningkat di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan Allah mau. Kepercayaan yang kita jalankan dengan sungguh-sungguh, kepercayaan dari Tuhan yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh akan berdampak dalam hidup kita. Saudara, seperti ayat yang ke-15 ini dikatakan bahwa Tuhan memberikan masing-masing kepercayaan kepada hambanya. Ada yang diberi kepercayaan 5, ada yang diberi kepercayaan 2, ada yang diberi kepercayaan cuman 1. Yang Tuhan lihat bukan berapa banyak kepercayaan yang Tuhan taruh dalam hidup Bapak Ibu Saudara semuanya. Tetapi yang Tuhan lihat apakah engkau, apakah kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Ketika kita dipercaya oleh Tuhan saudara, Tuhan memberikan kepercayaan itu sesuai dengan kesanggupan. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan memberikan kepercayaan kepada setiap kita sesuai dengan kesanggupan. Tuhan tahu kemampuan kita. Saudara, maka dari itu jangan pernah ada rasa iri kepada orang lain. Loh kenapa ya si A kok diberkati begitu luar biasa? Kenapa yang si B kok bisa ini, bisa itu, aku gak bisa? Kenapa hidupku tidak bisa seperti mereka? Hari ini saya mau ingatkan bahwa setiap kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itu sesuai dengan kesanggupannya. Karena Tuhan melihat engkau sanggup melakukan 1, maka Tuhan Allah beri 1. Engkau sanggup melakukan 2, maka Tuhan akan berikan kepercayaan 2. Engkau sanggup melakukan 5, maka Tuhan memberikan kepercayaan 5 kepada engkau. Jangan pernah menuntut apapun kepada Tuhan, saudara. Itu haknya Tuhan. Mau beri 5, mau beri 2, mau beri 1, itu hak Tuhan.
Yang hanya kita bisa lakukan adalah apa saudara? Menjadi orang yang bisa dipercaya. Sudahkah kita bisa dipercaya oleh Tuhan? Sudahkah kita menjalankan amanat kepercayaan Tuhan dalam hidup kita? Kalau kita sudah bisa dipercaya oleh Tuhan, maka Tuhan akan menambah-nambahkan kepercayaan itu dalam hidupmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan pasti akan mengangkat engkau. Sebab itu kodratnya Tuhan memberkati kita. Tuhan pasti akan menolong engkau. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dalam hidupmu. Tetapi sudahkah engkau sebagai warga kerajaan surga, engkau menjadi hamba yang bisa dipercaya? Ini yang bisa kita belajar di pagi hari ini saudara. Jadilah seorang hamba yang bisa dipercaya. Kalau engkau menjadi karyawan, engkau bisa menjadi karyawan yang bisa dipercaya. Kalau engkau jadi bos, engkau bisa jadi bos yang bisa dipercaya. Itu yang Tuhan lihat dalam hidup kita. Maka ketika kita menjadi hamba yang bisa dipercaya, maka berkat itu akan mengiringi dalam hidup kita. Engkau gak perlu khawatir. Sebab saya katakan orang kepercayaannya Tuhan adalah orang yang spesial. Orang kepercayaannya Tuhan adalah orang yang spesial. Jadilah yang spesial. Gak usah khawatir, gak usah takut. Apapun kondisimu, apapun permasalahanmu, apapun keadaanmu. Jadilah hamba yang bisa dipercaya. Dan kita tahu akhir dari ayat ini saudara. Saya gak akan ungkap semuanya. Akhir dari ayat ini ketika tuannya itu datang. Saudara tahu apa yang terjadi? Hamba yang bisa dipercaya, dia melakukan, mengerjakan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan melipat gandakan. Tetapi bagaimana dengan hal hamba yang tidak bisa dipercaya? Maka diambil kepercayaan itu dan diberikan kepada orang yang bisa dipercaya. Sekarang pilihannya saudara, apakah saudara mau menjadi hamba yang bisa dipercaya? Atau hamba yang tidak bisa dipercaya? Kalau saudara menjadi hamba yang bisa dipercaya, maka Tuhan akan terus mengangkat hidupmu. Bahkan melipat gandakan kepercayaan yang Tuhan Allah berikan dalam hidup kita. Tetapi kalau kita tidak bisa menjadi hamba yang bisa dipercaya, maka Tuhan akan ambil kepercayaan itu. Saudara, saya akan akhiri khotbah pagi hari ini dengan satu kesaksian. Saya mengawali pelayanan saya dari hal yang sangat sederhana, yang mungkin orang gak mau lakukan itu saudara. Ketika saya mengawali pelayanan saya di Gereja Allah Baik Mojokerto, saya awali dari Komisi Dewasa Muda. Di mana waktu itu saya diberi kepercayaan untuk bisa bergabung dengan pelayanan di Komisi Dewasa Muda. Awal pelayanan saya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya hanya merapikan kursi. Di mana pada waktu itu sebelum ibadah dimulai saudara, kursinya itu dikasih pembatas supaya jemaatnya duduknya bisa rapi di tengah gitu. Itu yang saya lakukan. Itu yang saya kerjakan. Bertahun-tahun saya lakukan hal itu. Bertahun-tahun saya kerjakan hal itu. Tahun lepas tahun Tuhan menambahkan kepercayaan demi kepercayaan dalam pelayanan saya. Dan sampai hari ini saya gak pernah berpikir, saya sudah hampir 30 tahun saya melayani Tuhan. Dan saat ini saya dipercaya untuk melayani di Gereja Allah Baik El Shaddai Jakarta. Itu bukan karena keinginan saya Bapak Ibu Saudara. Ketika saya menjabat menjadi wakil gembala, tidak pernah terlintas dalam pikiran saya bahwa Tuhan membawa saya ke Jakarta menjadi wakil gembala. Tapi yang saya tahu, saya belajar. Saya belajar menjadi hamba yang bisa dipercaya. Saya belajar menjadi hamba yang mau melakukan kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Dan sekalipun kadang bertentangan dengan hati nurani, kadang bertentangan dengan keinginan pribadi. Tapi kalau Tuhan sudah memberikan kepercayaan, tidak ada kata lain bagi kita untuk kita hanya bisa taat dan menjadi hamba yang bisa dipercaya.
Saya tidak tahu apa yang menjadi maksud Tuhan pagi hari ini. Saudara dengar kebenaran firman Tuhan. Tapi yang saya tahu bahwa Tuhan mau berbicara kepada setiap kita. Jadilah hamba yang bisa dipercaya. Saudara gak perlu pusingkan hidupmu. Saudara gak perlu pusingkan masalahmu. Saudara gak perlu pusingkan hal-hal yang lain. Hanya fokus sama Tuhan. Jadilah hamba yang dipercaya. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Maka berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan dalam hidup kita. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi hamba-Mu percaya Roh Kudus akan bekerja di tengah-tengah umat-Mu yang sedang mendengarkan program pagi hari ini. Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini Tuhan, ada di antara umat Tuhan yang hari ini sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Dan hari ini Tuhan Yesus katakan, jadilah engkau hamba yang bisa dipercaya. Jadilah engkau hamba yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mencurahkan roh ketaatan dalam setiap kehidupan umat-Mu. Untuk mereka boleh menjalankan setiap rancangan Tuhan dalam hidup mereka. Untuk mereka tetap percaya, menjadi hamba Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pengikut Tuhan yang bisa Engkau percaya. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka yang hari-hari ini mengalami pergumulan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melepaskan mereka semua dari seluruh masalah persoalan hidup mereka, dan pertolongan-Mu akan nyata atas mereka. Dan hari ini kalau mereka mengalami sakit penyakit, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan-Mu menjamah, memulihkan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang mereka lakukan, mereka kerjakan sepanjang hari ini, Tuhan memberkati keberhasilan, kesuksesan akan terus menjadi bagian dalam hidup mereka. Terlebih lagi Tuhan, rancangan Allah boleh tergenapi atas setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, hamba-Mu selesai berbicara, dan Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.